Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler jadi kamu dulu telah banyak beredar di internet. Dan ya, teori abdi kos di video sebelumnya ternyata benar kalau akan terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara alien Simurian dan penyihir Jujutsu. Ini adalah ritual Simurian untuk menghindari perang, di mana pihak yang menang dalam pertarungan 1 lawan 1 berhak mengklaim hal berharga dari pihak yang kalah. Berikut pembahasan spoiler jadi kamu dulu chapter 13. Seperti biasa, karena spoiler ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, Abdi Kos akan terjemahkan untuk teman-teman ke dalam bahasa Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, Jujutsu Kaisen Modulo chapter 13, judul penerimaan. Cross tidak sadarkan diri dan berada di rumah sakit. Maru shock dan tidak tahu apakah Cross bisa pulih kembali. Yap, spoiler pertama ini terlihat seperti kabar baik karena Cross tidak jadi mati. Namun ya, kondisinya saat ini sedang sekarat parah dan tidak tahu kapan akan pulih. Maru yang tahu hal ini sangat-sangat shock dengan kondisi saudara kembarnya. Spoiler kedua, Usami juga hampir mati. Efek buruk dari Curse Beach telah kembali kepadanya. Saat ini kondisi Usami sedang kritis. Yap, bukan hanya Cross, Usami sendiri juga dalam kondisi kritis karena efek buruk dari Curse Beach yang kembali kepadanya. Buat yang tidak paham, Curse Beach memanfaatkan energi kutukan saat target Curse Beach adalah penyihir yang punya energi kutukan melimpah atau punya level yang lebih kuat dari pengguna Curse Beach. Maka Curse Beach bisa balik melukai penggunanya. Sebagai contoh, untuk mementalkan Hanami yang kelas spesial, Inumaki yang seorang penyihir semi kelas 1 sampai harus menyakiti tenggorokannya, dan untuk hanya sekedar membuat Sukuna berhenti bergerak, Inumaki harus muntah darah. Spoiler ketiga, flashback mengungkap setelah kedatangan Dabura. Yakumaru mendapati tangannya terpotong oleh Dabura. Dabura mencoba membunuh ke-13 penyihir sebagai ganti atas kematian Cross. Tapi Usami menghalanginya. Dia menawarkan nyawanya sebagai ganti rugi dan permohonan maaf. Tapi Dabura membiarkan Usami pergi. Usami menyelamatkan nyawa semua bawahannya, tapi tenggorokan Usami rusak karena Curse Beach tidak berpengaruh apapun terhadap Dabura saat Usami mencoba menyelamatkan Yakumaru. Yap, awalnya Dabura mengira Cross sudah mati, sehingga dia berniat membalas kematian Cross dengan membunuh ke-13 penyihir yang ada di TKP, termasuk menghancurkan tangan Yakumaru yang sebelumnya menembak Cross. Usami pun mencoba menghentikannya dengan Curse Beach, tapi tidak mempan karena dia dan Dabura beda level. Jadinya Usami menawarkan nyawanya sebagai ganti rugi serta permohonan maaf. Dan ya, Dabura mengabaikan Usami dan para penyihir, yang itu berarti Dabura sudah mengetahui kalau Cross masih hidup. Jadi tidak ada kematian di insiden ini selain Usami dan Cross yang sekarat serta Yakumaru yang kehilangan tangannya. Spoiler keempat, di tengah keputusasaan atas potensi kekacauan, pemerintah Jepang mencoba menghubungi Kugisaki Nobara agar membantu menemukan Yuji, yang mana Nobara sendiri masih hidup dan dalam keadaan baik. Nobara mengatakan kalau terakhir kali dia melihat Yuji adalah saat pemakaman Guru Suhana. Yuji mengatakan pada Nobara kalau ini adalah terakhir kalinya dia menghadiri pemakaman seseorang. Dia tidak kuat lagi melihat sahabatnya dimakamkan satu persatu. Setelah pemakaman Hana, Yuji dan Nobara tidak lagi pernah bertemu. Yap, our badass heroine ternyata masih hidup meski nenek usia 84 tahun. Tapi dia dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, by the way, meski satu kelas tapi Nobara lebih tua 1 tahun dari Yuji dan Megumi, yaitu Nobara Line 2022 sementara Yuji dan Megumi Line 2003. Jadi Yuji dan Megumi tampak seperti adik bagi Nobara. Justru Maki Zenin yang menjadi bibi Megumi adalah seumuran dengan Nobara, yaitu Line 2002. Jadi alasan kenapa Nobara tampak seperti teman sekelas rasa senpai alias tidak mungkin jatuh cinta pada Megumi dan Yuji adalah karena Nobara memandang Yuji dan Megumi sebagai junior. Di sini diungkap kalau Nobara yang dihubungi pemerintah Jepang tidak tahu keberadaan Yuji karena terakhir kali dia melihat Yuji adalah saat pemakaman Guru Suhana
yang itu berarti teori Abdikos benar bahwasanya player inkarnasi menua dan mati sesuai usia wadahnya. Setelah pemakaman Hana, Yuji berpamitan untuk menghilang karena dia tidak lagi kuat melihat sahabatnya dimakamkan satu persatu. Spoiler kelima, Nobara menegaskan kalau dia tidak masalah menjadi tua, tapi sangat menyakitkan saat Yuji melihat dirinya menua sementara Yuji sendiri tidak bisa menua. Nobara merasakan betapa sakitnya hati Yuji saat melihat teman-temannya menua sementara dia sendiri masih sama persis seperti sebelumnya. Saat kontak dengan pemerintah selesai, Nobara mengatakan kalau Yuji bodoh telah meremehkan dirinya yang menua. Ini adalah ciri khas Nobara yang tidak ingin dianggap remeh laki-laki hanya karena dia seorang perempuan. Yap, nyesek banget. Nobara sendiri seperti biasa sangat tegar apapun keadaannya, tapi Yuji di mata Nobara terlihat sangat menyedihkan. Dia menganggap teman-temannya yang menua dan mati adalah sesuatu yang menyakitkan. Padahal bagi Nobara yang seorang heroin badass, kematian bisa datang kapan saja, tidak harus menunggu tua. Nobara menganggap Yuji bodoh karena kasihan melihat kondisi teman-temannya yang menua lalu mati satu persatu. Spoiler keenam, kaum Simurian mendeklarasikan bahwasanya tindakan ilegal membunuh, berburu atau menyakiti roh kutukan dalam kurung kalian. Mereka juga meminta pemerintah Jepang untuk ikut andil melindungi roh kutukan. Yap, benar-benar si biru kaum Simurian ini. Mereka datang untuk mengungsi tapi malah berakhir membuat peraturan tidak masuk akal, yaitu melarang kaum manusia sebagai pemilik rumah untuk tidak membunuh roh kutukan. Padahal roh kutukan di bumi adalah hama yang membahayakan kaum manusia. Spoiler ketujuh, 1 bulan setelah insiden, kaum Simurian kembali mendeklarasikan kalau mereka akan membentuk kerajaan Simurian di koloni Tokyo. Jika pemerintah Jepang menolak hal ini, maka ritual duel 1 lawan 1 ala Simurian akan diadakan. Wanjir, Abdikos sebagai ras manusia jadi emosi membacanya. Baru 1 bulan kaum biru Simurian kembali mendeklarasikan hal tidak masuk akal, yaitu pendirian negara dalam negara. Mereka berniat membentuk The Kingdom State of Simurian di tanah berdaulat milik penyihir Jepang. Padahal ini bukan tanah yang dijanjikan pun tetap tidak boleh karena sejak awal kedatangan mereka adalah sebagai imigran. Sudah seharusnya mereka menghargai adat lokal tempat mereka bermigrasi. Spoiler ke-8, 1 bulan kembali berlalu, para Simurian semakin emosi karena roh kutukan dibunuh secara diam-diam. Karena pemerintah Jepang menolak berdirinya kerajaan Simurian, maka duel 1 lawan 1 akan diadakan. Mengingat hingga kini Yuji belum ditemukan, maka pemerintah Jepang menunjuk Yuka Okkotsu sebagai perwakilan umat manusia untuk menghadapi Dabura. Panel terakhir menyorot wajah Yuka yang bersiap melakukan duel. Dia terlihat sama persis seperti Yuta sebelum pertarungan. Gen kakek Yuta benar-benar mengalir dalam diri Yuka. Bumi versus Simuria, pertarungan penyihir Jujutsu akan segera dimulai. Yap, dugaan Abdikos sejak awal kalau GG mengambil referensi imigran dari berbagai sumber, termasuk konflik si hijau dan si biru di tanah Arab, ternyata memang benar adanya. Kali ini kaum biru Simurian hanya butuh perang kecil-kecilan layaknya perang 6 hari di tanah Arab untuk melegitimasi berdirinya The Kingdom State of Simurian. Dan teori Abdikos kalau Yuka yang akan jadi perwakilan penyihir Jujutsu juga benar, tapi lawannya sungguh tidak terduga karena sebelumnya Abdikos memprediksikan kalau Yuka akan melawan Maru, tapi di spoiler yang melawan Yuka adalah sang raja terakhir Dabura. Jadi ya, sepertinya kita akan melihat Yuka dibantai Dabura, atau mungkin akan ada plot twist perkembangan kekuatan Yuka setelah 2 bulan berlalu. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.